Setelah buka pada tanggal 26 Februari 2024, Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama yang menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua Pegunungan. Meski ada berbagai keberatan oleh caleg dan parpol, pleno tingkat provinsi berjalan dengan baik. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga mengatakan hari ini pihaknya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, di mana untuk Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama dapat diselesaikan dengan baik. Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel juga mengatakan sejak tanggal 26 Februari lalu dibuka memang belum ada kabupaten yang siap sehingga diskorsing. Dan sampai dengan 7 Maret baru dibuka kembali skorsing itu karena baru Mamberamo Tengah yang siap dan telah menyelesaikan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya. Menurutnya dalam sidang rekapitulasi ini memang ada keberatan dengan hasil yang disampaikan. Namun itu wajib untuk disampaikan karena itu sudah diatur dalam PKPU. Oleh karena itu keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh peserta KPU Papua Pegunungan telah menyediakan form keberatan. Sementara itu dalam rapat pleno terbuka perolehan suara Pilpres dan caleg tersebut, hasil perolehan suara untuk calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dibacakan. Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Divisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambo menyatakan dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi secara teknis tidak membacakan hasil rekapitulasi untuk tingkat kabupaten, sehingga dibacakan itu hanya hasil suara Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi. Melkianus menjelaskan sesuai dengan pleno di tingkat kabupaten sudah dibacakan hasil untuk suara DPRD kabupaten lewat C hasil rekap di tingkat distrik. Setelah itu dibawa ke pleno di tingkat kabupaten sehingga DPRD kabupaten sudah selesai. Teknisnya tadi semua baik, semua sudah jalan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan Undang-Undang 7, PKPU 5 tentang rekapitulasi sudah sesuai. Dan kita berikan waktu kepada setelah KPU membacakan hasil, setelah itu kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, 2, dan 3 dan juga kepada 18 partai politik dan 11 DPD. Dari hasil rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 817 suara. Nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 32.416 suara. Dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 4.309 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara tertinggi di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan jumlah pemilih tetap 37.562. Adapun jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT sebanyak 38.382 dengan jumlah surat suara sah yang digunakan 37.542 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 840. Berbeda dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, pleno tingkat provinsi untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga yang dijadwalkan pada hari Jumat 15 Maret terpaksa ditunda ke hari Sabtu 16 Maret 2024. Dalam pleno yang tertunda itu, saksi dari Capres, Parpol, dan Caleg sempat kecewa karena telah menunggu dari pagi hingga malam namun pleno dibatalkan karena KPU Yahukimo dan Duga tidak hadir. Selain kecewa, beberapa dari mereka juga menyatakan keberatan mereka kepada pihak KPU Provinsi terkait dugaan kecurangan data perolehan suara di lapangan yang berbeda dengan rekapitulasi tingkat kabupaten, di mana ada 15 saksi parpol, 3 saksi capres, dan sejumlah saksi caleg. Kemudian menyerahkan berbagai bukti dokumentasi dan kronologi dugaan kecurangan dalam proses pemilu di Yahukimo yang diserahkan ke KPU Provinsi. Sementara itu sempat molor hingga lewat batas waktu yang ditetapkan serta menghindari konflik massa para caleg, akhirnya Bawaslu dan pihak keamanan merekomendasikan agar pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan dilakukan di Jayapura, Provinsi Papua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mengatakan perpindahan pleno dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Polres Tolikara. Hal tersebut dilakukan karena massa memalang kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Tolikara, sehingga Bawaslu dan aparat keamanan rekomendasi untuk pleno dilakukan di Jayawijaya. Namun massa masih membawa alat tajam sehingga Bawaslu dan aparat keamanan kemudian merekomendasikan untuk pleno Kabupaten Tolikara pindah ke Jayapura.
guna menghindari konflik yang terjadi di antara massa dari masing-masing caleg. Desakan masing-masing partai politik sehingga tahapan untuk rekap hasil tersebut terganggu. Maka melihat kondisi tersebut, keamanan dari Kapolres Tolikara dan Bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di Jayapura. Sebelumnya, Kapolda Papua telah meminta kepada pihak penyelenggara agar jika situasi saat rekapitulasi tidak berjalan dengan baik karena gangguan keamanan dari massa peserta caleg, maka rapat pleno bisa digeser ke tempat yang lebih aman untuk dikendalikan. Saya sudah sampaikan kemarin, kalau daerah pegunungan itu yang belum selesai kan ke Wamena. Tetapi nanti kalau Wamena itu masih cukup krusial dianggap ini, saya akan suruh perintahkan untuk bawa ke Jayapura. Supaya Jayapura ini kan lebih netral. Lebih netral dalam arti jumlah saudara-saudara yang ada di gunung itu tidak terlalu banyak. Kita bisa kontrol supaya semua proses itu bisa selesai tepat waktu. Dari Kabupaten Ciawi Jaya, Papua Pegunungan, Darul Mutakin, Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.